Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel vlog baru. Eh, Kali ini kita sedikit ngobrol-ngobrol cari supplier di platform online seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, mungkin Lazada. Kali ini banyak pertanyaan juga sih. Teman-teman ada yang kesusahan cari supplier, cari toko listrik, cari toko listrik yang besar yang jadi agen gitu ya. Biar lebih memudahkan cari supplier ya, mungkin cara ini bisa dipakai sih. Saya beberapa kali juga pakai cara ini di awal-awal. uh, Cuman untuk cara ini ya harus dipastiin dulu sih platformnya, ya yang udah terpercaya, platform yang cukup cukup terkenal lah, kayak di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, ya Blibli, Lazada dan sebagainya. Dulu saya juga pernah berpengalaman uh, kesulitan cari supplier karena dulu toko kecil. Ketika supplier datang ke sini, saya undang, uh, ada yang percaya, ada yang enggak. Ya percaya alhamdulillah, yang enggak ya nggak apa-apa. Mungkin pertimbangannya toko kecil, kalau misalkan nanti suatu saat terjadi ya masalah, mungkin takutnya nanti tagihan nggak bisa dibayar. Cuman kalau misalkan untuk teman-teman yang baru merintis nih, biasanya agak sulit untuk cari supplier. Saya saranin sih, kalau misalkan teman-teman mau cari ya, dan juga kesulitan di bagian ya akomodasi, kalau misalkan agen toko listriknya teman-teman jauh dari tempat teman-teman, ya mungkin bisa gunain platform online. Lalu gimana sih caranya? Saya ya seperti biasa aja sih cari. Kita mau beli barang, kita mau belanja online aja seperti biasa sih. Cuman yang harus dipastiin, yang pertama itu, jadi si toko online itu yang memang udah terpercaya ya, ibaratnya ya untuk penjualannya udah lumayan banyak. Terus kita lihat di reviewnya juga, ini review penting nih. Kadang-kadang kan ada memang problem-problem yang memang seperti komplain tentang barangnya pas datang rusak lah, nggak dicek lah, atau misalkan kalau nggak dicek sih kayaknya nggak mungkin, tapi ada kemungkinan juga bisa dicek atau bisa enggak. Karena mungkin kalau misalkan toko-toko online yang udah besar, ketika permintaannya banyak, tapi harusnya dicek sih. Kalau misalkan nanti di reviewnya mungkin bintangnya sedikit, ya mungkin teman-teman bisa cari yang lain lagi yang bisa memang lebih bagus reviewnya. Karena setahu saya sih kalau misalkan reviewnya bagus, nanti mungkin jadi acuan juga buat teman-teman. Mudah-mudahan datang barangnya ke kitanya juga bagus. Terus jangan patokannya di harga murah juga sih. Ya kalau misalkan untuk jualan lagi, mungkin patokannya itu tuh pun, kalau patokannya ternyata harganya murah tapi banyak review yang jelek, ya saya saranin juga enggak sih. Lebih baik cari platform yang toko-toko online yang memang aman, yang udah reviewnya bagus. Ya harga-harga beda dikit nggak masalah, yang terpenting kompetitif. Mungkin kalau toko online juga bisa jadi ya cuan teman-teman sih, jadi lebih gampang sih sebenarnya. Kalau misalkan nggak perlu kita akomodasi, jadi nggak perlu kita ngabisin waktu lah, ngabisin ke datang ke toko, ke agen, kita ngantri, kita beli, terus kita bawa barangnya lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman mungkin bisa ada channel yang online, mungkin bisa di situ. Ya sekarang juga sih sebisa mungkin ya tadi ya, toko online udah terpercaya, penilaiannya bagus. Ya kalau misalkan bisa mungkin pakai voucher-voucher gratis ongkir, biar teman-teman juga bisa nurunin pengeluaran juga. Kalau misalkan gak bayar ongkir kan juga lumayan. Terus ya kalau misalkan teman-teman sering di online, mungkin lihat flash sale juga, ada barang-barang yang bisa teman-teman jual yang harganya lumayan murah, mungkin bisa dibeli juga. Saran saya juga sih, kalau misalkan untuk teman-teman yang awal-awal pemula ya bisa gunakan toko online juga, biar bisa lebih gampang juga, sambil juga kita perlu juga sih untuk belajar beli ke toko offline sekali-kali, atau ke agen-agen toko listrik ya sekali-kali kita lihat displaynya kayak gimana,
terus untuk si cara mengatur konsumennya seperti apa, handlingnya seperti apa, jadi kita bisa tahu untuk nantinya. Ya saya bisa sih kalau misalkan udah tahu kan, misalkan untuk jualan toko offline kita belajar dari toko tersebut, jadi kita tahu kedepannya kita harus ngelakuin apa. Mungkin itu aja sih saran dari saya untuk cari supplier di toko online. Mudah-mudahan sih teman-teman yang memang baru ngerintis ya bisa mengambil manfaat dari video ini. Ya bantu kita juga untuk terus bikin video dengan di share, di like dan di subscribe. Mudah-mudahan sih kita bisa saling berbagi di sini. Kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman bisa ada di kolom komentar atau berbagi sharing. Mungkin teman-teman yang memang sudah buka lama, ya mungkin omsetnya sudah lumayan besar, bisa berbagi juga sama kita. Mungkin itu aja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.